Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, di penghujung tahun ini, marilah kita sama-sama membuka hati kita di hadapan Tuhan. Sama-sama mengintrospeksi diri. Jadi bukan kita mencari pembenaran diri, tetapi kita justru merendahkan diri. Seperti yang dikatakan pemazmur ini. Selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah dan kenalilah pikiran-pikiranku. Jadi kita membuka hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada yang tidak benar, biarlah Tuhan yang menyatakan itu. Dan lebih daripada itu, perhatikan. Lihatlah apakah jalanku serong. Apakah yang sudah aku jalani ini, perjalananku selama ini itu sudah benar atau belum? Kalau serong, Tuhan tuntunlah aku di jalan yang kekal supaya tidak salah. Nah, jadi ada waktu sebelum pergantian tahun ini untuk kita melihat kembali akan langkah hidup kita, perjalanan hidup kita. Apakah selama ini kita sudah di jalan yang memang benar yang Tuhan tentukan untuk kita lewati, atau kita masih berjalan semau kita sendiri, yang kita anggap baik, yang kita anggap benar, bukan seperti yang dimaui Tuhan. Nah, karena itu buka hati seperti pemazmur ini. Selidiki aku ya Allah. Ini suatu sikap hati yang luar biasa. Karena tanpa kita minta pun sesungguhnya Tuhan sudah tahu isi hati kita. Tuhan sudah tahu isi pikiran kita itu seperti apa. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan dan kita membuka diri di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Aku gak mau salah. Kalau aku salah Tuhan, tolong aku supaya aku benar. Bagaimana? Tunjukkan jalanmu gitu loh, kurang lebih gitu ya. Jadi artinya dengan kita merendahkan diri, membuka diri untuk diselidiki, untuk Tuhan boleh mengenal akan hati kita, pikiran kita diuji ini benar atau tidak. Kalau salah, dengan rendah hati mohon tuntunan Tuhan supaya kita langkah ke depan itu tidak salah lagi. Jemaat dikasih Tuhan, ada banyak orang yang merasa bahwa sudah baik-baik saja jalan hidupku. Sudah merasa bahwa apa yang dia jalani itu yang terbaik menurut dirinya. Hati-hati ya, apa yang baik menurut kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan inginkan supaya kita ini selalu hidup menurut jalan yang Dia tentukan.
Kalau kita mengikuti jalan yang Tuhan tentukan, maka apapun yang terjadi sesungguhnya kita ada dalam penyertaannya. Dalam penyertaan Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan pasti ada perlindungan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan pasti selalu akan ada jalan keluar. Bahkan di dalam sebuah kebuntuan sekalipun, jalan buntu pun Tuhan sanggup buka jalan. Kita masih ingat bangsa Israel mengalami ketika berhadapan dengan Laut Teberau. Akhirnya laut terbelah jadi jalan. Ya, ketika Daud di kota Siklak yang terbakar, anak istri dan semua orang yang di sana hilang semua. Tetapi Tuhan sanggup membuka jalan sehingga semua bisa ditemukan kembali. Apapun kesulitan kita, kalau kita ada di jalan Tuhan, kita ada dalam rencana Tuhan, maka Allah turut bekerja di dalamnya. Maka Allah turut berperkara. Karena itu kita pasti akan bisa melewatinya. Walaupun itu juga tetap membutuhkan proses. Bukan berarti langsung mulus-mulus saja gitu. Wah, dikerjakan Tuhan, kita tinggal ngikut aja. Ada proses yang harus kita kerjakan. Tetapi percayalah, kita pasti dimampukan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo di akhir tahun ini kita introspeksi diri kita masing-masing. Gak usah lihat orang lain. Jadi kita, Tuhan, hatiku bener enggak sih selama ini? Adakah kekecewaan? Adakah kebencian terhadap seseorang? Adakah mungkin tidak puasan? Kalau ada, buka semua di hadapan Tuhan. Tuhan, murnikan hati. Tuhan, bersihkan hati. Terus minta kepada Tuhan, Tuhan tuntunlah aku supaya jalanku gak serong lagi. Kalau jalanku kemarin salah, kalau pikiranku salah, hatiku salah selama ini. Minta supaya Tuhan yang menuntun untuk tahun ke depan, tahun 2023 ini jadi tahun yang baru buat kita. Untuk kita lebih sungguh lagi melangkah di jalan-jalan yang Tuhan tentukan. Sekali lagi, dengan kekuatan kita itu mustahil terjadi. Ya, kita sering kali menggok dewi gitu loh ya istilahnya. Bisa belok sendiri tanpa disadari, ya. Karena apa? Kita terbatas. Tetapi dengan tuntunan Tuhan, dengan selalu kita memperhatikan rambu-rambu yang dari Tuhan, dengan selalu kita memperhatikan firman Tuhan, maka kita akan dituntunnya selangkah demi selangkah. Kalau ada yang salah, Tuhan yang akan meluruskan sehingga kita tidak salah terus, sehingga kita tidak tersesat, tetapi kita bisa berada di track atau jalan yang Tuhan tentukan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami di tutup tahun ini boleh introspeksi diri kami, untuk kami mengevaluasi diri kami Tuhan, menghadapi tahun yang baru nanti kami dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa di dalam Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kami pasti bisa. Biarlah ketika kami meninggalkan tahun ini Tuhan, kami juga meninggalkan jejak yang baik, sehingga melalui itu semua ada orang-orang di belakang kami yang bisa melihat dan belajar. Bahkan di balik kegagalan dan kesalahan kami pun, mereka bisa belajar untuk mereka tidak mengalami hal yang serupa. Tuntun kami Tuhan, supaya kami selalu ada di jalan-Mu. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.